Salam sejahtera saya ucapkan untuk saudara-saudaraku serta sahabat-sahabatku yang seudara. Rahayu. Segala puja dan puji kita panjatkan hanya untuknya dan miliknya. Dan dengan seizinnya, semoga kita menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kasih sayang, sumber kebahagiaan, sumber kesejahteraan, serta sumber ketentraman. Kita sebagai makhluk ciptaannya sudah sering menyebutnya dan mengakuinya. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan makhluk di dunia ini. Tuhan Maha Adil. Keadilannya menghidupkan semua makhluk hidup di dunia ini dengan satu udara. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayangnya mengurusi, mengatur, memelihara, dan menjaga makhluk-makhluk ciptaannya. Tuhan Maha Perkasa. Keperkasaannya mampu menanggung semua kebutuhan makhluk hidup. Tuhan Maha Suci. Kesuciannya tidak pernah melarang, tidak pernah menyuruh, melainkan Dia memberi kebebasan untuk anak manusia. Tuhan Maha Pengampun. Hanya kepadanya anak manusia meminta pengampunan. Tuhan Maha Pemberi. Atas pemberiannya, semua makhluk hidup di dunia ini bisa tercukupi kebutuhan hidupnya. Namun semua itu hanya dijadikan koleksi pengertian, koleksi pengetahuan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu Maha Esa, bahwa Tuhan itu Maha Adil, bahwa Tuhan itu Maha Kasih dan Sayang, bahwa Tuhan itu Maha Perkasa, bahwa Tuhan itu Maha Suci, bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, bahwa Tuhan itu Maha Pemberi. Itu hanya dijadikan pengertian dan pengetahuan. Sehingga kehidupan di dunia ini menjadi kurang cinta, menjadi kurang sukacita, menjadi kurang kasih sayang, menjadi kurang kebahagiaan, menjadi kurang kesejahteraan, dan menjadi kurang ketentraman. Tidak sedikit manusia-manusia hidup di dunia ini, kehidupannya kurang baik. Itu semua kalau kita menyadari
menjadi pengingat agar dia menyebut dan menyembahnya. Dan sedikit manusia-manusia yang sadar akan itu. Maka dengan ini saya ingin mengkaji tentang mengenali diri. Mengenali diri berarti mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri berarti mengenali diri sendiri, yang berarti sadar akan dirinya yang ada hidupnya. Hidup itu apa? Hidup itu kuasa, tapi hidup itu bodoh, tapi kuasa. Maksudnya, hidup itu kuasa tapi bodoh, tapi kuasa. Itu apa? Kuasa tapi bodoh, tapi kuasa itu adalah sang sempurna, sang keberadaan, sang peliput atau yang meliputi diri kita ini. Sang sempurna bisa kita artikan dan memaknainya dengan kita merasakan kasih sayangnya yang ada di diri ini, yaitu kesempurnaan berpikir, kesempurnaan kita sebagai manusia hidup yang bisa mengetahui raga ini, jiwa ini. Jiwa yang berasal dari Maha Suci hidup. Raga yang berasal dari 4 anasir. Anasir air, anasir angin, anasir api, dan anasir tanah atau bumi. Di situ juga kita akan tersadarkan dengan adanya anasir-anasir itu kita dicipta dan kita diberi hidup dengan hidupnya Maha Suci hidup. Sehingga tubuh ini bisa berfungsi dan mempunyai tugas. Mata menjadi ada fungsi dan mempunyai tugas untuk melihat. Hidung menjadi berfungsi dan bisa menghirup udara ini, bisa mencium yang lainnya. Telinga bisa berfungsi untuk kita mendengar dan mendengarkan. Lidah kita berfungsi dan bertugas untuk merasakan. Dan hidup bisa berfungsi dan mempunyai tugas untuk menghidupkan panca indera kita atau tubuh kita. Sang keberadaan, dia selalu ada. Saat kita tidur,
Dia yang meninak bobokan sehingga tidur dengan nyenyaknya. Dia menjaga dan dia membangunkan. Saat kita mandi, dia yang mengantarkan kita. Dia menyiapkan air. Dia menyiapkan anduk. Dia menyiapkan sabun. Dan dia membersihkan badan ini dengan hati-hati, dengan kelembutannya. Saat kita makan, dia menyuapi kita dengan sayangnya. Dia menunggunya. Dan dia selalu menunggu. Dia sang keberadaan yang selalu ada dan melayani kita tanpa ada timbal balik. Sang peliput. Dia selalu meliputi kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia yang kuasa. Dia yang menguasai. Tanpa dia, tubuh kita tidak bisa apa-apa. Sang peliput yang meliputi tubuh ini. Dia menyatukan tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia menyatukan pikiran kita dengan mata. Dia menyatukan pikiran kita dengan hidung. Dia menyatukan pikiran kita dengan telinga. Dia menyatukan pikiran kita dengan mulut. Dia menyatukan pikiran kita dengan tangan. Dia menyatukan pikiran kita dengan kaki. Itu semua dia, sang peliput, sang meliputi kita. Sehingga organ-organ tubuh ini berarti yang memiliki kemauan, berarti yang memiliki keinginan. Ini hidup, ini perjalanan hidup. Perjalanan adalah berjalan atau jalan atau mengalir tanpa paksaan. Ini mengenal dan mengenali diri, agar kita tak lupa diri, agar kita bisa tahu diri, agar kita bisa bawa diri, agar bisa kita menempatkan diri, dan agar bisa kita menjaga diri. Sehingga kita bisa mendapatkan dan menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kasih sayang, sumber kebahagiaan, sumber kesejahteraan, serta sumber ketentraman. Teguh Rahayu, selamat.